Mas Kenny yang waktu tenggelam itu, ular putih itu bisa dibilang sebagai khodamnya Mas Kenny yang nyelamatin Mas Kenny kemarin. Dari siapa yang sosok hitam lidahnya nyekek lehernya Mas Kenny itu? Itulah arwahnya Nyi Sukwowuni menurut Pak Tomo, Wak. Nyi Sukwowuni ini tewas terbakar karena serangan balik dari dukun. Dan selain jadi tukang santet juga, Wak, Nyi Sukwowuni ini pun kerap menjadikan jin-jin dari berbagai hutan di Pulau Jawa sebagai tonggak untuk kekebalan dan kesaktiannya. Sebelum tewas, Nyi Sukwowuni ini sempat dihabisi seluruh demit-demit itu. Ada yang wajahnya hancur, bertanduk, bahkan ada yang hangus juga. Dan saya melihat Nyi Sukwowuni ini disiksa, diinjak, dan diludahi hingga kulitnya melepuh. Ususnya pun ditarik keluar dari mulutnya. Itu kata Pak Tomo, bekas rumah santet kantor itu. Nah, mendengar perkataannya Pak Tomo, waktu itu salah satu security komplek itu yang namanya Pak Wid pun ikut bercerita juga, Wak. Waktu itu Pak Wid bilang, Pak, sebenarnya saya sempat dengar cerita Bapak ini dulu, memang sempat simpang siur, Pak. Karena perumahan ini baru saja didirikan tahun 1987. Dan rumah ini sendiri memang sudah berdiri sebelum rumah-rumah yang lain. Tadinya di sekitaran sini tuh pohon-pohon, Pak. Dan akses ke jalan besar itu masih kebun-kebun menuju laut, karena mengingat lokasi rumah ini kan di pinggiran kota kan, Wak. Memang rumah ini duluan ada, Pak. Sementara kata Pak Tomo itu kejadian kapan? Ada dukun santet itu 1979 kan? Mungkin itu, Pak, ya, penyebab dari keangkeran rumah ini, kata si satpam. Nah, di tengah lagi bercerita ini, Wak, tiba-tiba hujan deras. Jadi mereka pun semua harus masuk lagi nih ke dalam kantor. Belum habis ini ceritanya, sayang, bangun dulu. Dan kali ini, Wak, Albert tiba-tiba terengah-engah. Matanya ngarah ke atas. Gitu. Badannya tuh kayak terikat gitu loh, Wak. Mulutnya tuh seperti ingin berbicara tolong tapi nggak bisa. Albert ini. Semua orang panik lah kan manggil-manggil Albert. Bet, kenapa kau? Mereka pun langsung berdoa semuanya. Langsunglah berdoa, Wak, dengan kepercayaan masing-masing. Dan tidak lama kemudian Albert ini barulah perlahan pulih nih, sadar. Tapi di saat itu tiba-tiba semua orang di sana mencium bau bangkai. Udah nggak Willy aja semuanya. Hujan yang semakin deras pun membuat mereka terjebak di dalam kantor itu. Mereka nggak bisa keluar kantor. Tapi di dalam kantor mereka diganggu bisa-bisa dia kan. Mereka pun langsunglah menghubungi semua orang yang bisa dihubungi untuk bisa menolong mereka. Waktu itu teman-teman kantor pusat memang udah balik arah lagi, Wak. Sembari membawa orang pintar bahkan polisi. Udah takut nih. Dan sambil menunggu kedatangan bala bantuan, Wak, semua orang yang tersisa di kantor itu masih berdesak-desakan di ruang TV. Dan selama mereka di sana, suara-suara aneh pun mulai